Hai, selamat datang kembali di channel IRF Crochet, channel yang akan membahas serba-serbi tentang rajut crochet. Kali ini saya akan membagikan tutorial cara membuat jaket rajut dengan motif HDC back loop. Untuk proyek kali ini saya menggunakan benang milk cotton atau cotton susu 5 ply, jadi ply-nya besar. Ini katun susu 5 ply dan saya menggunakan hakpen ukuran 6/0 atau 3,5 mm. Karena benangnya besar, maka saya menggunakan hakpen ukuran besar juga. Kali ini saya tidak akan menggunakan awalan rantai, tapi akan langsung membuat HDC, karena untuk jaket ini saya menggunakan tusuknya HDC back loop. Jadi kita langsung akan membuat HDC tanpa awalan rantai. Jadi langkahnya seperti ini. Seperti biasa, benang kita lingkarkan dulu pada tangan. Kemudian kita membuat awalan. Biasanya kalau rantai, pada saat menarik seperti ini saya akan langsung tarik benang yang di sini. Tapi kali ini tidak, karena saya tidak akan membuat rantai. Dan karena ini awalannya adalah pakai HDC, maka benang kita lingkarkan dulu di hakpen seperti ini. Kemudian kita masukkan ke sini. Kita tarik lagi 1. Kemudian kita tarik lagi 2. Karena ini HDC, maka tarikan ketiga akan saya langsungkan masuk ke 3 lubang di sini. 3. Setelah itu baru benang yang di sini ditarik. Ini sudah jadi satu HDC. Untuk langkah kedepannya, karena HDC maka putarkan di sini, kemudian masukkan di sini sudah membentuk satu loop ya teman-teman di sini. Karena ini tadi sudah satu stitch, maka di sini sudah membentuk satu loop. Itu kita pada saat setelah ini kita putar, kita masukkan ke loop yang sudah terbentuk di awal tadi. 1, masuk ke loop ya, jadi dua-duanya. Kita tarik 1, 2, 3. Jadi tarikannya selalu 3 kali, diingat-ingat. Setelah kita putar di sini, karena HDC ya teman-teman, kita masukkan ke loop yang terjadi di sini. Pada saat masuk ke sini kita tarik ini, hitungannya 1. 1, kemudian kita tarik benang lagi. 2, 3. Ini teman-teman bisa lihat sudah membentuk 3 stitch HDC. 1, 2, 3. Di bawah juga akan ada 3 loop. 1, 2, 3. Kita lanjutkan dulu. Jadi langkahnya seperti itu. Pada saat sudah selesai ini, kita akan putar di sini. Kita masukkan ke loop yang sudah terbentuk. Masukkan dulu, tarik benangnya. 1, 2, 3. Kita buat lagi. 1 tarikan, 2 tarikan, 3 tarikan. Seperti ini. Jadi awalannya tidak memakai rantai, tapi langsung membuat HDC. Ini kita buat sampai jumlah HDC-nya 47. Jadi kali ini saya akan membuat jaket dengan
lingkar dada itu 95 cm. Ini kita buat untuk jaket bagian depan dan satu sisi dulu. Jadi nanti kita membuat dua sisi, ini kita membuat satu sisi dulu. Ini saya awali dengan 47 HDC. Jadi lagi kita buat, kita lingkarkan seperti ini ya teman-teman. Hakpen kita lingkarkan, kita masukkan ke loop yang sudah terbentuk di bawah. Kita tarik 1, 2, 3. Kita buat lagi 1. Ini kita putarkan di sini. Kemudian kita masukkan ke sini, ke loop yang sudah terbentuk di bagian bawah. Kemudian tarik benangnya, masukkan ke loop tadi 1. Ini hitungan 1, 2, 3. Kita putar dulu. Kemudian kita masukkan ke loop yang sudah terbentuk. Tarik sekali 1. Tarik lagi benangnya. Masuk ke sini 2, 3. Putar, masukkan ke loop. Tarik benangnya 1, 2, 3. Lakukan seperti itu terus sampai nanti kita dapatkan 47 HDC. Kita buat dulu. Teman-teman, saya sudah selesai membuat 47 HDC seperti teknik yang saya bilang sebelumnya tadi, jadi tanpa rantai. Jadinya seperti ini. Ini sudah 47 HDC. Sekarang saya akan jalan naik ke atas membuat row selanjutnya. Ini sudah sampai di HDC yang ke-47. Untuk naiknya saya akan membuat tambahan 1 rantai, hanya 1 rantai saja. Kemudian kita balik. Kemudian kita buat HDC lagi tapi back loop. Jadi masuknya hanya di loop yang bagian belakang ini. Tidak dua-duanya, tapi hanya di loop bagian belakang. Tidak dua-duanya sini, tidak seperti yang baris pertama tadi. Mulai baris kedua dan seterusnya, kita hanya akan jalan di loop bagian belakang saja. Jadi HDC back loop. Kita mulai ya. Untuk baris kedua dan selanjutnya HDC biasa, hanya masuknya di back loop. Kita lingkarkan karena HDC, kemudian kita masukkan ke bagian belakang saja. Tidak dua-duanya sini, tidak ya teman-teman, tapi hanya bagian loop yang belakang, back loop sini. Jalan seperti itu terus, jadi HDC biasa tapi masuknya di back loop, loop yang belakang saja. Seperti itu terus menerus kita buat. Nanti kalau sudah sampai ujung yang sini, langkahnya sama seperti tadi. Kita tambahkan 1 rantai, kemudian kita jalan lagi, back loop lagi seperti ini tadi. Lakukan seperti ini terus menerus sampai nanti kita dapatkan 73 baris, 73 row. Kita buat dulu ya teman-teman. Teman-teman, saya sudah selesai membuat 73 baris, 73 row. Di sini saya akan potong dulu benangnya. Saya tambahkan 1 rantai biar tidak lepas. Sekarang saya akan mulai membuat untuk bagian kerahnya. Ini nanti saya buat untuk yang jaket
bagian kiri, depan bagian kiri. Jadi nanti di sini saya sisakan untuk bagian kerahnya. Di sini akan saya ambil kurang lebih 9 cm. 9 cm di sini. Ini saya akan sisakan 20 stitch. Kita kasih tanda dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10. Nah, dari sini sampai sini ini nanti tidak akan saya rajut dulu. Sekarang saya akan merajut mulai dari sini belakang yang ada stitch markernya sampai ujung sini. Saya akan buat HDC bolak-balik seperti ini sebanyak 9 row, 9 baris. Tapi tadi karena kita untuk baris ini jalannya ke sini, maka sekarang saya akan balik jalannya dari sini ke sini. HDC back loop ya teman-teman. Karena ini nanti bagian dalam, bisa kita ambil dulu benang. Tidak apa-apa karena nanti ini berada di bagian dalam. Kita tali dulu tidak apa-apa biar nanti tidak lepas. Kemudian saya akan buat satu rantai dulu, kemudian HDC back loop seperti biasa. Kita buat HDC back loop bolak-balik seperti yang ini tadi sampai ujung sini, kemudian naik, balik lagi ke sini lagi, begitu seterusnya sampai 9 baris. Kita buat dulu. Saya sudah selesai membuat 9 baris. Ini naik ke atas. Ini nanti untuk bagian jaket depan sisi kiri. Seperti ini. Sekarang kita buat satu lagi untuk jaket bagian depan tapi sisi kanan. Polanya sama persis ya teman-teman. Kita buat dulu, jadi yang seperti ini nanti akan ada 2 bagian. Saya sudah selesai membuat bagian depan untuk sisi satunya lagi. Ini naiknya sudah 9 row. Sampai di sini ini akan saya putus, tapi sisakan agak panjang ya teman-teman benangnya. Ini nanti benang sisanya akan kita gunakan untuk menyambung di bagian bahu. Ini saya tambahkan satu rantai dulu agar tidak lepas. Ini saya sisakan agak panjang. Nanti untuk menyambung di bagian bahu. Teman-teman, saya sudah selesai membuat 2 bagian untuk sisi depannya, sisi kiri dan sisi kanan. Ini nanti kan seperti ini ya. Seperti ini. Ini nanti yang bagian sini ini untuk bagian kerahnya. Kemudian ini dari bawah tadi sampai atas sini totalnya 82 row ya teman-teman. Ini kurang lebih nanti panjang jaketnya sekitar 58 cm. Ini untuk bagian depannya sudah selesai. Sekarang kita akan lanjutkan membuat bagian belakang jaket. Teman-teman, untuk bagian belakang awalannya ini adalah 95 HDC.
Jadi dari ujung sini kita buat sampai ujung sini ini 95 HDC. 95 HDC, kemudian naik HDC back loop bolak-balik seperti tadi yang bagian depan sama persis. Ini kita buat 79 row dulu. Kalau tadi bagian depan itu kan totalnya 82 row. Bagian belakang kita juga akan buat 82 row, tapi ini saya kurangi untuk bagian kerahnya dulu. Untuk bagian kerah belakang saya hanya akan membuat 3 baris, tidak 9 baris seperti depan, tapi yang belakang hanya akan saya buat 3 baris untuk kerahnya. Jadi ini 79 row. Kemudian sekarang kita akan buat bagian kerah untuk sisi belakang. Tadi untuk sisi depan yang dari ini ke sini saya sisakan 20 loop ya teman-teman. Nah, sekarang yang kita hitung adalah yang bagian ini sampai sini naiknya. Ini nanti yang ketemu dengan sisi belakang, bahu bagian belakang. Kita hitung dulu loopnya ada berapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Jadi ada 27 loop yang bagian depan atas ini nanti yang akan ketemu dengan bagian belakang, bagian bahu. Maka untuk bagian belakang kita hitung 27 loop juga dari sisi pojok sini sampai sini. Ini tadi sudah saya hitung, ini 27. Kemudian yang sisi satunya juga sama, dari sini sampai sini ini 27 loop. Nah, sekarang saya akan membuat dari sini ke sini sebanyak 3 baris. Nanti yang sisi satunya juga lakukan hal yang sama, dari sini ke sini 3 baris, 3 row. Jadi kanan kiri kita buat sebanyak 3 baris. Kita buat dulu. Teman-teman, ini sudah selesai untuk bagian kerah belakang, bahu ya, untuk bagian bahu. Ini 3 baris, 27 loop. Yang bagian kiri juga sudah. Sekarang kita akan menyambungkan bagian depan dan bagian belakang. Untuk bagian bahu dulu. Jadi kita akan pasangkan seperti ini. Karena ini tadi sudah sama-sama 27 loop ya teman-teman. Ini yang bagian depan sudah saya sisakan panjang. Kita akan menyambungkan menggunakan jarum. Bisa pakai jarum tapestri ataupun jarum biasa asal lubangnya besar. Jadi untuk bagian bahu, teknik penyambungannya saya akan langsung menggabungkan 2 loop ya teman-teman, loop depan dan belakang. Karena bagian bahu, jadi nanti biar tidak ada seperti ganjelan di bahu seperti itu, pakai tekniknya, teknik menyambung khusus bagian bahu. Saya menggunakan teknik ini, teman-teman bisa perhatikan dulu. Bentar, ini saya kunci dulu. Jadi ini karena sudah sama-sama 27 loop, jadi langsung ya teman-teman, loop depan kita masukkan jarum, kemudian kita langsung tembuskan ke loop yang sini, loop belakang. Kemudian kita ulangi lagi, maju ke loop yang depannya, sama loop depan, kemudian kita langsung masuk ke loop yang belakang, seperti itu, terus menerus sampai nanti selesai di ujung sini. Jadi nanti akan ada 27 loop yang kita sambung. Seperti itu ya teman-teman. Jadi loop depan
sama loop belakang. Kita masukkan jarumnya. Cara menyambung yang bagian bahu seperti itu. Nanti kita sambung bagian kiri dan kanan. Teman-teman, ini saya sudah selesai menyambung untuk bagian bahu. Jadinya seperti ini ya. Jadi tidak ada tidak ada seperti benjolan atau ganjalan gitu nanti di bahu, jadi kan rata seperti itu. Biar nanti pada saat dipakai lebih nyaman, misalnya kita memakai tas atau apa, itu kan di bahunya tidak terasa ada yang mengganjal seperti itu. Sekarang saya akan mulai membuat tepi untuk bagian pinggir depan dan belakang. Jadi kan ini kan tadi bagian depan ya teman-teman. Bahu sudah disambung, bahunya sini sudah disambung. Ini bagian depan. Sekarang saya akan mulai membuat SC untuk yang bagian sini. Jadi ini nanti kita kasih SC terus menerus memutar sampai nanti ketemu di bagian sini. Ini nanti gunanya agar pada saat menyambung sambungannya terlihat lebih rapi. Jadi kita buat SC dulu. Perlu teman-teman ketahui, untuk masing-masing row saya akan membuat satu SC untuk masing-masing row. Jadi satu row satu SC. Satu row satu SC ya teman-teman. Kita akan langsung membuat. Jadi yang pertama di sini. Kita kunci dulu. Ini row pertama. Kita bikin satu SC. Ini row pertama, ini row kedua. Kita buat SC lagi. Begitu seterusnya. Ini row ketiga, kita buat SC di sini. Row keempat. Begitu seterusnya. Jadi masing-masing row kita buat satu SC untuk tepinya. Ini jalan terus memutar nanti sampai ketemu di sisi belakang yang sini. Nanti kan ini tujuannya disambung seperti ini, tapi agar sambungannya lebih rapi, kita buat SC dulu di tepinya sini. Kita buat dulu. Teman-teman, saya sudah selesai membuat tepinya. Ini bisa dilihat ya. Jadi sekarang kan untuk tepinya lebih rapi. Jadi satu row HDC kita buat satu SC. Jadi kan tadi untuk jumlah row bagian depan 82 row, bagian belakang 82 row. Maka ini SC-nya juga sama, dari ujung bawah sini sampai bagian bahu sini ada 82 SC, dan dari bahu sini sampai ke yang bagian belakang sini juga sama, ada 82 SC. Sekarang saya akan mulai membuat untuk bagian lengannya terlebih dahulu. Jadi nanti menyambung sisi depan dan belakang itu setelah lengannya jadi. Sekarang kita akan membuat lengan. Kita hitung dulu dari sini, dari sambungan yang di bahu tadi, kita hitung 34 ke bawah. Di sini saya sudah hitung. Jadi dari sini, dari sambungan sini, sambungan yang bahu tadi, kita hitung 34 ke sini. Kita kasih tanda dulu. Kemudian sama juga dari sini ke sisi yang bagian belakang 34 SC. Dari sini ke sini 34, dari sini ke sini 34. Jadi ke bagian depan 34 SC, ke bagian belakang 34 SC. Kita mulai membuat lengannya, sama kita pakai tusuk HDC. Cuman di sini teman-teman perlu perhatikan satu hal dulu.
Jadi ini tadi 34 SC sampai sini, dari sini sampai sini juga 34 SC. Berarti kan ada 34 kali 2 ada 68 SC. Tapi nanti pada saat di sini di bagian tengah-tengah yang bagian bahu ini akan ada 3 SC yang akan saya isi masing-masing 2 HDC. Saya kasih tanda dulu. 1, jadi tengahnya di sini, kemudian 1 di sebelah kanan, dan 1 lagi di sebelah kiri. Jadi nanti yang ada penandanya ini, 3 SC yang ada stitch markernya ini, kita isi masing-masing 2 HDC. Jadi nanti total akan ada 68 ditambah 3. Ini kan ada penambahan ya, increase. Jadi nanti ada 68 ditambah 3 ada 71 HDC totalnya. Jadi dari ujung sini, ujung depan sampai ujung sini nanti akan ada 71 HDC. Untuk yang baris pertama ini HDC-nya enggak back loop, tapi HDC biasa masuk ke loopnya. Kita buat HDC dulu, HDC biasa ya teman-teman. Jadi masuknya ke loopnya, bukan back loop. Khusus untuk baris pertama lengan ini saja. Nanti selanjutnya tetap HDC back loop seperti yang lain. Kita buat dulu HDC sampai sini dulu ya. Nanti saya tunjukkan increase-nya. Kita buat HDC biasa sampai sini dulu. Saya sudah sampai sini. Sekarang saya akan membuat HDC di yang SC ada penandanya ini ya. 3 SC yang ada penandanya ini kita lakukan increase, jadi 1 loop kita isi 2 HDC. 1 2 di satu lubang yang sama. Kemudian kita bikin 2 HDC lagi di lubang depannya. 1 2, kita buat 2 HDC lagi di lubang depannya lagi. Seperti ini. Jadi tadi untuk 3 SC yang ada penandanya bagian tengah ini akan ada 6 HDC karena masing-masing kita increase. Kemudian untuk loop depannya sampai yang kita kasih penanda di sini jalan biasa lagi. Jadi masing-masing kita isi 1 HDC. Jadi nanti kalau teman-teman hitung dari ujung sini, ujung yang depan sampai yang ujung belakang yang udah kita kasih penanda tadi akan ada 71 HDC. Kita lakukan itu, kita buat sebanyak 5 baris dulu. Jadi kita buat 71 HDC ini sebanyak 5 baris. Kita buat dulu. Untuk mulai baris kedua kita sudah menggunakan HDC back loop lagi. Ini khusus yang baris pertama saja, untuk yang HDC masuk ke loop ya teman-teman. Mulai baris kedua dan seterusnya kita tetap memakai HDC back loop. Kita buat dulu baris 1 sampai 5 dengan total masing-masing baris 71 HDC. Jadi penambahan ini hanya di row di baris 1 aja. Untuk baris kedua dan selanjutnya sudah tidak ada penambahan lagi. Kita buat dulu baris 1 sampai baris 5. Saya sudah selesai ke baris 5, ke baris yang ke-5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Untuk baris ke-6, saya akan melakukan tok di ujung sini dan nanti di ujung sini. Jadi ujung sini 2 HDC akan saya tok jadi 1 HDC. Kemudian yang ujung sini juga sama. 2 HDC akan saya tok jadi 1 HDC. Jadi langkahnya setelah sampai ujung sini baris ke-5 kita tambahkan 1 rantai seperti biasa.
kemudian kita balik, kemudian kita buat HDC, masukkan ke back loop yang pertama, tarik, kemudian lakukan lagi, masukkan ke loop yang kedua, kita tarik di sini. Jadi nanti akan ada 5 lingkaran di hakpen, 1 2 3 4 5. Setelah itu baru kita tarik sekali seperti ini. Setelah itu kita buat HDC biasa. HDC biasa nanti sampai ujung yang sini, tapi ujung sini nanti sisakan 2 dulu, 2 loop, karena nanti akan kita tok juga untuk ujung yang sini. Jadi buat dulu dari sini HDC biasa sampai ke sini, sisakan 2 loop terakhir. Nanti akan kita tok di 2 loop terakhir. Saya sudah sampai ujung, saya sisakan 2 loop terakhir. Ini akan saya tok seperti tadi. Jadi kita lingkarkan dulu, masukkan ke back loop. Kemudian kita lingkarkan lagi, masukkan ke back loop lagi. Jadi akan ada 5 lingkaran di hakpen, baru kita tarik. Seperti ini, karena kita akan naik, kita tambahkan 1 rantai. Kemudian kita buat HDC lagi biasa. Jadi untuk lengan ini, setiap 5 baris kita akan melakukan tok kanan dan kiri. Jadi untuk tok kanan dan kirinya 5 baris sekali. Teman-teman, untuk lengannya penampakannya seperti ini. Jadi nanti semakin ke atas itu semakin mengecil. Kita buat sampai 75 row, 75 baris. Itu nanti baris 71 sampai 75 itu totalnya 43 HDC. Nanti di slide berikutnya teman-teman bisa lihat untuk rumusnya dari baris 1 sampai baris 75. Setelah selesai membuat lengan, sekarang saya akan kasih pinggiran untuk yang di sini, kasih SC, memutar ya teman-teman. Jadi kan ini kan tadi kan seperti ini lengannya. Nah, kita kasih SC dari ujung sini yang bagian ketiak tadi yang sudah kita kasih penanda. Pertama kita buat untuk lengan. Itu kita kasih SC memutar ke sini, dan nanti akhirnya di ketiak yang bagian sini, bagian satunya. Itu nanti biar pada saat disambung terlihat lebih rapi juga. Kita akan mulai dari sini ya teman-teman. Untuk pinggirannya ini kita pakai SC. Rumusnya sama seperti tadi yang kita kasih pinggiran untuk tepi yang bagian depan dan belakang. Seperti ini ya teman-teman, yang tadi. Jadi 1 row HDC kita buat 1 SC. Ini tujuannya nanti pada saat penyambungan agar terlihat lebih rapi. 1 row, 1 SC. Kita buat dulu ya teman-teman, nanti sampai ini kan memutar ke sini, kemudian ke sini juga, kemudian nanti ujungnya di bagian sini, ketiak yang bagian belakang. Kita buat dulu. Saya sudah selesai untuk membuat SC di pinggiran di sini ya, berputar ke sini. Semua sudah saya kasih SC, jadi ini sudah lebih rapi. Sekarang kita akan menyambung bagian samping lanjut ke bagian lengan. Jadi kan ini lengannya, kemudian ini kan bagian depan dan belakang yang samping, tapi kita akan menyambungnya dari sisi dalam. Jadi ini kita balik seperti ini. Ini kan tadi lengannya begini, ini nanti kan kita tekuk seperti ini ya teman-teman. Kita lipat
jadi dua bagian gini. Jadi ini lengannya nanti dari ujung sini sampai ujung sini. Kemudian ini untuk bagian samping, kita menyambungkan bagian depan dan belakang. Ini bagian depannya. Ini bagian depan, ini bagian belakang, tapi kita akan menyambung dari sisi dalam. Jadi kan ini nanti ke sini, lanjut, nanti langsung kita teruskan ke bagian lengan sini. Jadi kita nanti nyambungnya dari sini, naik ke sini, lanjut ke sini ya teman-teman, sampai ujung lengan sini. Untuk teknik penyambungannya, saya akan menggunakan SC dari dalam ya teman-teman, tapi masuknya itu ke loop yang paling luar di bagian sini dan paling luar di bagian sisi yang satunya. Jadi seperti ini. Kita ambil loop yang sini, yang bagian terluar, pokoknya loop yang bagian terluar ya teman-teman. Kita ambil loop kedua sisi tapi yang bagian terluar. Jadi ini kita ambil yang loop sini, kemudian loop satunya juga kita ambil yang bagian terluar. Tekniknya seperti itu. Jadi ini loop kita ambil yang terluar, kemudian yang bagian satunya juga kita ambil loop yang paling luar. Kita lakukan seperti itu terus menerus sampai nanti di ujung lengan yang tadi saya sudah perlihatkan. Jadi gini ya teman-teman, ini kan ada loop front loop dan back loop, tapi yang sini kita ambil yang loop paling depan dengan kita, berarti front loopnya sini dan back loopnya yang sana. Jadi yang bagian depan sini kita ambil yang front loop, yang sisi satunya kita ambil yang back loop. Intinya loop yang terluar. Jadi yang depan kita persis kita ambil yang front, yang sisi satunya sana kita ambil yang back loop. Kita buat SC ya, yang sisi sini front loop, yang sisi satunya back loop. Kita buat seperti itu sampai nanti selesai di ujung lengan. Seperti ini kan kita tadi buat dari sisi dalam. Jadi nanti kalau dari luar penampilannya seperti ini teman-teman. Seperti ini ya. Jadi terlihat lebih rapi, seperti ada garis di kanan kirinya. Jadi nanti teman-teman pada saat menyambung bisa dicek dulu apakah tampilan dari luarnya sudah seperti ini atau belum. Kalau misal belum, berarti mungkin harus ada yang diperbaiki atau front loop back loopnya yang salah memasukkan atau bagaimana. Jadi nanti teman-teman bisa cek dulu, bisa lihat dulu. Jadi diingat-ingat ya teman-teman, untuk yang sini yang paling dekat dengan kita, yang depan, untuk sisi yang depan kita ambil front loopnya, yang sisi satunya kita ambil back loop. Intinya loop yang terluar, lalu kita buat SC. Seperti itu terus menerus untuk teknik penyambungannya. Seperti ini hasilnya, kita buat dulu sampai selesai nanti ke ujung lengan. Teman-teman, saya sudah selesai menyambung ini dari sini untuk bagian badan yang pinggir, kemudian ini kita lanjutkan terus sampai ke
bagian lengan ujung sini. Ini tadi kan kita menyambungnya dari sisi dalam, maka bisa kita lihat, kita balik dari mulai bagian lengan, kita baliknya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya. Jadi untuk sambungan di tepi, di pinggir, nanti terlihat seperti ini, seperti ada garisnya, seperti ini lanjut ke bagian lengan. Ini kita sudah menyelesaikan satu sisi berarti ya teman-teman. Ini lengannya sudah selesai satu sisi, kemudian yang ini bagian depan dan belakang yang sini juga sudah kita sambung, ini sudah selesai satu sisi. Kita lakukan yang sama persis untuk sisi satunya. Jadi nanti setelah selesai menggabung, yang sisi satu ini nanti juga akan seperti ini jadinya, maka nanti sudah jadi bagian sisi kanan dan sisi kiri. Langkahnya sama persis ya teman-teman, sama persis dengan yang sisi ini sisi kanan. Sekarang kita buat sama persis untuk yang sisi kiri. Kita buat dulu untuk yang sisi kiri ya teman-teman, langkahnya sama persis. Teman-teman, saya sudah selesai membuat lengan sisi kiri dan kanan seperti ini. Jadi sambungannya, penampilan atau penampakannya seperti ini. Ini nanti untuk bagian bawah masih akan saya kasih list lagi. Jadi ini lengan bagian kiri, ini untuk badan bagian kiri juga sudah, yang bagian kanan juga sudah, badan kanan, depan belakang, kemudian ini untuk lengan kanannya. Sekarang saya akan mulai membuat untuk bagian depan dan juga bagian kerah. Langkah pertamanya saya akan membuat SC dulu, mengelilingi mulai dari sini, naik ke sini, kemudian di sini, nanti di ujung sini satu lubang kita isi 2 SC agar dia bisa siku gitu ya. Kemudian teman-teman perlu perhatikan pada saat di sini nanti ini akan ada 3 loop yang akan saya tok jadi satu. Jadi nanti akan ada 4 kali tok. Di sini, kemudian di sini, kemudian di sini, dan di sini. Itu nanti 3 loop kita tok jadi satu. Kita mulai dulu, kita bikin SC dari ujung bawah sini naik seperti sebelum-sebelumnya. Jadi satu row kita buat satu SC. Kita buat dulu sampai ujung sini. Saya sudah selesai membuat pinggiran SC dari ujung sini naik. Satu row kita isi satu SC ya teman-teman, seperti sebelumnya. Nah sekarang saya udah sampai ujung atas. Ini untuk row terakhir kita isi satu SC. Kemudian untuk loop pertama yang jalan ke sini, ini kita isi juga seperti ini. Nah baru kita mulai SC jalan seperti biasa, seperti ini. Jadi ujung sini ini tadi kita isi 2 SC ya teman-teman. Tujuannya biar ini bisa membentuk sudut yang bagus seperti itu. Seperti ini. Tadi di sini kita isi 2, jadi bisa membentuk sudut seperti ini. Sekarang kita lanjutkan SC biasa sampai sini. Sampai sini. Ini jadi SC terakhirnya SC terakhir di baris ini tidak kita isi dulu karena nanti akan kita tok. Jadi kita buat SC sampai sini. Sebelum yang kasih tanda ini ya teman-teman, kita buat SC dulu sampai sini. Saya sudah membuat SC sampai sini, kemudian saya akan melakukan tok. Ini kita ambil dulu. Jadi untuk loop terakhir di baris ini, kita ambil dulu. Kita tarik benangnya 1. Tapi jangan ditarik lagi ya teman-teman, jadi gini dulu. Kemudian kita masuk ke lubang sini, 2. Kemudian kita masuk lagi ke
row pertama yang untuk bagian leher naik 3 seperti ini. Jadi nanti akan ada 4 lingkaran benang di dalam hakpen. Setelah itu baru kita tarik sekali seperti ini. Setelah itu kita jalan biasa, bikin 1 SC di setiap row-nya. Kemudian nanti jadinya seperti ini ya teman-teman. Seperti ini, jadi akan lebih mengecil seperti itu. Kemudian teman-teman nanti lakukan hal yang sama di 3 sisi berikutnya, 3 ujung berikutnya. Kan ini 1 tadi kita sudah buat. Kemudian belakang kan ada 1 lagi di sini, 1 di sini. Kemudian sisi depannya yang kiri ada 1 di sini. Jadi akan ada 4 titik yang nanti kita tok. 1, 2, 3, dan 4 di sini. Seperti itu terus jalannya. Kemudian nanti sampai sini, ujung sini, lakukan hal yang sama seperti yang ujung sini tadi ya teman-teman. Jadi nanti pas ujung diisi 2 SC, kemudian nanti jalannya nanti kan jadinya begini. Setelah ini ujung diisi 2, jalan ke sini SC seperti biasa. Masing-masing row diisi 1 SC. Jadi nanti dari ujung bawah sini naik terus melingkar ke leher sini ke sini, turun bawah sini sudah penuh dengan SC. Kita buat dulu. Saya sudah selesai membuat SC sampai ujung bawah sini, bawah bagian kiri. Saya akan potong. Setelah ini saya akan mulai membuat untuk bagian kerahnya. Jadi kan tadi kita sudah membuat SC memutar. Jadi di sini sudah ada loop ya teman-teman yang kita bisa buat. Nah, untuk kerahnya saya akan membuat sama dengan badan, lengan dan lainnya. Kita akan membuat HDC bolak-balik back loop. Tapi untuk yang pertama, ini nanti HDC-nya saya akan membuat biasa masuk ke loop ya teman-teman, bukan back loop. Hanya untuk baris pertama saja. Untuk baris pertama, saya akan membuat HDC biasa masuk ke loop, bukan ke back loop. Tapi nanti untuk baris kedua dan seterusnya, silakan teman-teman membuat HDC back loop. Saya juga akan membuat HDC back loop mulai baris kedua sampai baris ke-15. Jadi untuk bagian kerah ini, saya akan membuat 15 row, 15 baris HDC back loop bolak-balik ya teman-teman. Tapi khusus untuk baris pertama ini HDC-nya biasa masuk ke loopnya, bukan ke back loop. Jadi kita buat dulu baris pertama HDC, kita jalan lurus saja terus karena kan kita tadi sudah membuat SC, jadi kita tinggal mengikuti loopnya. Untuk baris pertama kita buat HDC biasa ya, HDC masuk ke loopnya, kita jalan melingkar sampai ke yang ujung sini saja, karena ini kita membuat kerah ya teman-teman. Jadi mulai di ujung atas sini nanti berjalan memutar melingkar sampai sini. Ini HDC biasa masuk ke loop. Kemudian nanti di sini kita naik tambah 1 rantai seperti biasa, kemudian kita jalan memutar ke sini HDC back loop. Jadi mulai baris kedua dan seterusnya kita akan buat HDC back loop sampai baris ke-15. Jadi untuk kerah ini nanti akan ada 15 row atau 15 baris HDC back loop. Kita buat dulu teman-teman untuk kerahnya. Teman-teman, saya sudah selesai membuat 15 baris untuk kerahnya.
jadinya seperti ini ya. Jadi ini kalau misal diluruskan, ini lurus seperti ini, 15 baris seperti yang saya bilang sebelumnya. Kemudian ini kalau dilipat, nanti kerahnya akan seperti ini, nanti tinggal dirapikan, kan seperti ini. Kemudian opsional aja, nanti untuk yang dari bawah sini, ujung sini, naik sini, teman-teman bisa tambahkan SC ataupun HDC untuk listnya, atau misalkan mau seperti ini saja juga boleh, tidak apa-apa. Kemudian opsional juga, pilihan juga, ini nanti untuk bagian depannya mau dikasih resleting ataupun kancing. Kalau misalnya resleting seperti ini saja bisa, nanti langsung kita pasang resleting, dijahit untuk kanan kirinya. Kalau misalnya mau pakai kancing, teman-teman bisa tambahkan list 2 atau 3 SC, memutar, nanti dikasih lubang kancing. Teman-teman bisa lihat video tutorial saya sebelumnya jika ingin menggunakan kancing. Tapi kali ini untuk jaket yang saya buat ini, nanti saya akan memakai resleting untuk bagian depannya. Jadi hanya seperti ini, nanti tinggal akan saya pasang resleting di bagian depan sini. Kemudian saya akan tambahkan saku seperti ini. Nanti akan saya pasang di sini, di kanan dan kiri. Jadi ada 2 saku ya teman-teman. Nanti akan saya pasang di sini, 1 di bagian kanan dan nanti satunya di bagian kiri. Jadi nanti kanan kiri akan ada saku tempelnya. Untuk saku ini saya buat 25 HDC, dari sini sampai sini 25 HDC, kemudian naiknya 15 row, 15 baris. Jadi kanan kirinya 25 HDC, naiknya 15 baris, kemudian saya kasih list pakai SC. Ini nanti nempelnya manual saja, memakai jarum. Jadi nanti saya akan pasang manual melingkar menggunakan jarum. Saya rasa ini cukup untuk tutorial kali ini ya teman-teman. Ini sudah sampai bagian yang paling akhir, tinggal nanti kita finishing saja. Tinggal nanti pasang resleting dan memasang sakunya untuk kanan kiri. Sama nanti kalau teman-teman ingin tambahkan list di sini, bisa dari ujung sini memutar sampai leher, naik ke sini kanan kiri, turun ke sini bisa. Kalau misalkan tidak pun tidak apa-apa. Sekian tutorial kali ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Selamat mencoba dan bye-bye.